Sejumlah survei Capres 2024 menempatkan nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di posisi teratas. Elektabilitas Ganjar makin tinggi setelah muncul penolakan pencapresannya di internal PDIP. Sedangkan Anies berpotensi diusung Nasdem karena adanya ikatan sejarah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ini merupakan calon presiden paling potensial di 2024. Pengamat politik Adi Prayitno menilai Ganjar Pranowo dipandang sebagai representasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dukungan dari pendukung Presiden Jokowi kepada sosok Ganjar membuat nama Ganjar selalu masuk dalam 3 besar capres potensial. Gaya komunikasi Ganjar juga dinilai efektif dalam menarik perhatian dan simpati publik. Selain itu, penolakan internal PDI Perjuangan kepada pencapresan Ganjar dinilai semakin mendongkrak elektabilitas Gubernur Jawa Tengah tersebut. Ganjar ini pandai menggunakan momentum politik untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang itu tidak terkesan punya ambisi secara politik. Kan Ganjar hanya menunjukkan bagaimana video-video politiknya dia bekerja, ketemu orang, ketemu warga, menyambangi pasar dengan naik sepeda. Yang natural semacam itu disukai. Tapi yang paling penting, yang saya tangkap belakangan itu ada yang disebut dengan ada efek Ganjar ini terkesan dizolimi oleh partainya sendiri. Ya kan? Itu yang kemudian ditangkap oleh publik. Coba bayangkan, tidak ada angin, tidak ada hujan, Ganjar tiba-tiba dikritik, dianggap sebagai orang yang haram hukumnya, bermimpi menjadi capres dari PDIP. Nah, dari situ kemudian muncul simpati publik. Survei Carta Politika kemarin menempatkan Pengamat politik Adi Prayitno menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berpeluang besar tampil di 2024. Anies dianggap sebagai simbol oposisi yang didukung suara yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Adi Prayitno menyebut Anies memiliki kans besar diusung oleh Partai Nasdem di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh pendiri organisasi sebelum Partai Nasdem dideklarasikan sebagai partai politik. Selain memiliki ikatan batin, Anies juga dipandang memiliki modal politik yang cukup kuat, ditambah adanya dukungan suara oposisi pemerintah saat ini. Anies selalu diidentifikasi sebagai bagian penting yang kemungkinan akan diusung oleh Nasdem, apalagi ada konvensi Partai Nasdem mencari capres potensial yang kita sebut sebagai beauty contest, mencari sosok pemimpin potensial 2024. Disitulah Anies akan selalu melekat, selalu akan dikaitkan pada Nasdem. Karena kalau dilihat oleh kita yang dari jauh misalnya, Nasdem ini suasana batinnya agak sedikit berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019 yang sepertinya ingin menjadi pemain kunci di Pilpres 2024, tentu dengan mengusung capres yang dinilai akan menang. Di situ kemudian jawabannya ada Anies Baswedan. Kalau dulu Nasdem hanya sebatas pengusung Jokowi, pengusung yang kemudian menjadi jagoan PDIP. Tapi di 2024 Nasdem akan menjadi orang, menjadi tokoh, akan menjadi partai politik utama yang akan menyorongkan capres potensial. Maka disitulah yang saya sebut sebagai Anies Baswedan.